Halo semuanya, balik lagi sama gue Gerasi Nadif. Sudah hampir 2 minggu gue gak konten ya, karena kemarin habis lebaran. Sebelumnya gue mau minta maaf ke kalian, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi kemarin itu 2 minggu sudah berlalu gue gak konten dan sekarang baru konten lagi. Yang dimana kemarin gue cukup padat banget jadwalnya karena mengurus dari rumah juga, terus saudara-saudara pada ke rumah dan berkunjung ke saudara yang lain. Jadi cukup deadline juga kemarin gue memodifikasi motor karena gue itu kemarin beberapa yang lalu sebelum lebaran H-3 itu sudah membeli part item untuk Yamaha Soto Pentol. Jadi baru sekarang gue kontenin, cuman nggak terlalu banyak ya untuk modifikasi kali ini. Cuman meneruskan untuk baut-baut yang belum gue ganti ke stainless. Yang dimana harusnya gue nguploadnya pas banget hari lebaran, cuman karena pas banget H+1 itu gue penuh jadwalnya, yang dimana saudara gue pada ke rumah, terus saudara dari bokap nyokap pada ke rumah juga, dan teman-teman juga pada ke rumah, silaturahmi dan meminta maaf karena hari raya Idul Fitri kemarin, dan akhirnya dibatalkan, dilanjutkan lagi di hari selanjutnya, yang dimana sekarang nih, tanggal 9 gue ngonten, sorry banget, gue belum upload lagi. Mungkin dari kalian pada nungguin konten dari Pentol karena masih berlanjut untuk modifikasinya. Yang dimana kali ini kontennya gue mau modifikasi, nggak modif sih lebih tepatnya, cuman meneruskan untuk baut-baut stainless yang belum komplit. Tetapi sudah ada beberapa part yang sudah gue pasang, cuma satu item doang, yaitu baut pembuangan oli, yang dimana di video sebelumnya gue sudah janji mau ganti baut pembuangan oli, cuman di video sebelumnya itu gua nggak mendapatkan bautnya. Jadi kemarin gua itu belanja di toko Ren dan sampainya itu di H+3 pas setelah lebaran. Jadi makanya baru sekarang gua kontenin. Dan part yang gue beli apa aja sih untuk baut-bautnya? Yang pertama, gua membeli baut intake di karbu yang stainless ya, yang untuk 2 tusuk atau 2 item. Jadi baut ini nempelnya itu di intake manifold untuk ke headnya, yang dimana untuk masuk ke lubang in dari klep. Jadi kemarin itu gue membeli baut yang di dekat pagoda. Kalau kalian tahu tuh ada baut 10, kepala 10, drat 10 juga, yang dimana itu buat ngecek oli kalian naik atau enggak, kerja si pompa olinya itu bagus atau enggak. Jadi gue membeli baut stainless yang ada di dekat pagoda di head. Jadi ada 2 item yang gue beli dari baut intake dan juga baut pengecekan oli untuk mengecek apakah pompa oli kalian masih bagus atau enggak. Dan yang ketiga, gue membeli item part baut yang dimana gue membeli baut crankcase cuman 3 pieces ya. Cuman 3 pieces yang ini cukup panjang dan panjangnya hampir sama baut intake ya. Kurang lebih itu sekitaran 10-12 sentian untuk panjangnya, atau kurang ya. Karena gue nggak ngukur ya secara langsung. Dan juga part yang dimana gue sudah membeli baut pembuangan oli. Jadi mungkin nggak panjang ya video kali ini, cuman ya beberapa baut aja, cuman ada 1, 2, 3, ada 7. Termasuk yang udah kepasang yaitu pembuangan oli. Jadi langsung aja kita pasang baut crankcase dan baut intake manifold. Let's go! Oke cuy, sebelum gua mulai untuk pemasangan baut stainlessnya, jadi gua mau menunjukkan bagian mana aja sih yang akan gua bautin. Jadi yang pertama itu ada di bagian mesin ya, di balik cover ini. Jadi ada baut intake yang dimana ada 2 biji atau 2 piece ya, dan juga baut pengecekan pompa oli, yang dimana baut pengecekan pompa olinya itu ada di dekat pagoda atau tutup klep, yang di in ya, bukan yang di X, bukan yang di bawah, jadi yang di atas. Dan juga baut crankcase yang ada di bawah. Di sini tuh ada 3 biji menurut gua, atau 3 piece ya. Sorry banget kalau nggak terlalu kelihatan. Ini dia nih, di bagian sini, ini bagian sini, dan di bagian tengah sini nih, di bagian 3 ini ya, ini akan gue ganti. Nah, kemarin gue mau ganti banget filter oli yang ini nih, cuman gue belum nemu untuk penjual di offline, jadi belum dapat. Jadi mungkin nanti aja di next project modifikasi. Dan ini dia untuk baut stainlessnya. Oh iya, baut pembuangan oli nanti akan gue videoin. Jadi sudah terpasang ya, karena kemarin tuh gue ganti oli di Pentol karena sudah lebih dari 3 minggu gue belum ganti oli. Jadi makanya langsung gue pasang aja kemarin. Sorry banget kalau nggak ke video untuk pemasangannya. Jadi nanti akan gue bikin sinematik aja. Mungkin nggak terlalu lama untuk bikin kontennya. Seperti biasa kita bikin selang waktu biar kalian nggak bosan dan juga tidak terlalu menunggu lama. Dan di sini juga ada baut yang pendek. Kalian bisa lihat. Ini adalah baut untuk pengecekan pompa oli yang di sebelah pagoda. Jadi langsung aja kita pasang baut ini di Yamaha Soto Pentol.
Oke cuy, jadi sini gue mau update ke kalian kalau ternyata gue ada salah beli baut yang dimana ternyata ada baut yang cukup cukup panjang banget yang posisinya ada di sebelah sini. Jadi nggak bisa terpasang. Ini jujur lebih panjang dari yang lainnya. Ini kan untuk bautnya hampir menengah ke panjang ya, nanggung lah istilahnya. Cuman yang ini lebih panjang, panjang banget sampai sini nih. Dan ternyata nggak bisa kepake untuk bautnya. Tetapi gue ada opsi lain yang dimana posisinya sudah gue taruh di sini dan juga sebelah sini dan juga di sebelah sana. Sorry banget nih kalau agak sedikit ngumpet. Kalau agak gelap ya sorry banget. Itu dia baut stainlessnya jadi ngumpet. Tadi gue mikirnya yang itu, yang baut stainless ini bisa di sini, tetapi ternyata terlalu panjang. Jadi mungkin akan gue beli lagi, tapi pemasangannya di next video aja dibarengin dengan filter olinya. Oke, di sini gue mau menunjukin ke kalian kalau baut intake-nya itu di sebelah sini. Ini yang merah-merah ini. Ini ada tanduk nih, lem porting yang menutupi lubang udara intake. Jadi kita langsung pemasangan aja nih ya untuk baut si intake-nya yang 2 biji ini atau 2 pieces. Yang dimana ini namanya tusuk sate, bukan tusuk sate yang di sebelah kanan ya, atau sebelah kiri, di sebelah mesin. Jadi gue bilangan ini tusuk sate juga. Oh iya, ini dia baut pengecekan pompa oli. Jadi fungsinya baut ini tuh adalah untuk mengecek pompa oli kalian masih bagus atau enggak. Karena kalau pas kondisi mesin nyala, kalau kalian buka, ini pasti olinya muncrat kemana-mana. Berarti pompa oli kan masih bagus. Tapi kalau misalkan kalian buka baut ini dalam kondisi mesin nyala, tetapi tidak ada olinya, berarti oli kalian atau pompa olinya sudah jelek atau sudah siap diganti. Jadi pengecekannya cukup gampang. Tidak perlu kalian buka-buka si spool atau magnetnya. Cukup lihat di bagian sini untuk ngecek si pompa olinya masih bekerja dengan baik atau enggak. Jadi kalian cukup membuka baut ini. Dan ini dia baut yang akan gue pasang di bagian head. Sorry banget kalau head gue masih seadanya aja dari dari mur headnya masih standar. Cuman karena masih sering dibuka-buka makanya nggak gue ganti biar nggak cepet rusak. Akhirnya selesai juga pemasangan baut stainless yang dimana yang gue pasang itu ada di intake manifoldnya. Jadi lebih clean ya setelah ganti bautnya. Sudah selesai janji manis gue untuk menghapus baut-baut dosa ini. Yang dimana baut-baut Jawa ini sudah tidak terpakai lagi. Karena kalau setiap di video selalu ngomong gue ini baut-baut Jawa, baut-baut busuk yang sebenarnya sih masih bagus, cuman karena mungkin udah butak, udah hitam ya. Jadi di mata gue dan di mata para penonton sudah minta diganti, ya akhirnya gue ganti dengan baut stainlessnya. Oh iya, jangan lupa untuk baut pengecekan pompa olinya sudah gue ganti. Ini dia. Lebih pendek ya dari yang standarnya, cuman sudah berfungsi dengan baik. Sorry banget nih kalau head gue masih seadanya aja. Tadi sebelumnya gue sudah bilang, karena jujur ini mesin masih sering bongkar pasang, makanya belum di refresh banget untuk baut-bautnya dan juga si gear centricnya. Mungkin di next video ganti ya. Ya sorry banget kalau ya lem-leman begini, karena nggak kelihatan juga kalau misalkan diganti pun gear centricnya pakai merek-merek aftermarket, jadi seadanya aja. Kalau yang mau hujat silakan, kalau mau yang mensupport silakan. Jadi ya seadanya aja dulu ya. Masih pakai lem-lem tribun seadanya, jelek, cuman masih berfungsi dengan baik. Karena fungsinya sama aja kok dari aftermarket yang beredar di luar. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Mungkin kalau aftermarket lebih besar untuk pembuangan suplai hawanya, kalau standar lebih kecil seperti itu. Dan juga baut si stainless crankcase sudah terpasang. Kalian bisa lihat sudah terpasang lebih rapi ya. Ditambah crankcase gua sudah polesan. Dan juga si baut ngumpet ini sudah terpasang. Oh iya, gue mau ngasih lihat ke kalian untuk baut pembuangan olinya gue pakai apa sih? Di sini gue pakai hang. Kalian bisa lihat, ya lebih cakep, anjay.
Hilang ternyata ini baut gua. Aduh, ya udahlah, ntar kita beliin aja, kita barengin dengan yang lain. Jadi rencana gua mau beli baut pembuangan filter oli. Ini dia yang hang juga. Sorry kalau nggak kelihatan, karena sebenarnya ini lumayan gede nih. Diganti juga bagus mungkin ya. Nanti dibarengin dengan baut gue yang hilang nih di baut CVT. Dan juga mungkin ada printeran lain seperti baut mounting yang akan gue ganti ke stainless, dan juga mountingnya rencana mau gue ganti, cuma nggak tahu kapan. Ngomong dulu aja, belinya belakangan. Mungkin juga di bagian sektor head juga akan gue beliin, cuma nanti aja, ngomong dulu aja, belinya belakangan. Dan juga gear centric nih, dia nih penampakannya nih, atau bentuk dari gear centric standar gue. Ya jelek sebenarnya ya, tetapi fungsinya masih sangat-sangat bagus. Dan juga bautnya si gear centric masih belang L5 dan juga baut 8. Jadi seperti itu aja. Oke guys, sudah semua terpasang dari baut-baut stainless yang tadi sudah bilang. Yang pertama tadi gue beli baut intake stainless, dan juga baut pengecekan pompa oli, dan juga baut crankcase yang dimana ada satu baut yang tidak terpasang karena terlalu panjang, gak sesuai ekspektasi. Gue kira ukurannya sama rata, dan ternyata ada satu baut yang lebih panjang dari teman-teman lainnya. Dan juga baut pembuangan oli sudah gue pasang, yang dimana gue beli mereknya Heng, tetapi gue sudah pasang duluan karena nggak gue shoot pas pemasangannya, karena kemarin gue rencananya mau ganti oli, sudah lewat dari waktunya karena gue kan biasanya gantinya 2 minggu atau 3 minggu sekali, jadi makanya langsung gue ganti kemarin. Dan kalian sudah lihat untuk baut pembuangan oli sudah terpasang. Mungkin baut-baut yang akan gue ganti, yang pertama ya, yang pertama itu adalah tutup gear centric atau tutup centric ya, tutup hawa. Yang kalian bisa lihat tadi kondisinya sudah jelek sebenarnya. Cuman kalau menurut gue masih bagus-bagus saja karena part itu tertutup dari cover mesin atau body pada motor gue. Dan juga mungkin mur-mur head yang 4 pieces itu akan gue ganti juga. Dan juga baut filter oli gue ganti, dan juga baut CVT yang hilang akan gue belikan lagi biar tidak hilang lagi. Mungkin karena emang gak gue locked ya. Karena masih sering gue bongkar pasang, masih suka ngereset kirian, masih suka ngereset mesin, dan lain-lain. Mungkin di video kali ini seperti itu dulu aja, karena nggak terlalu banyak modifikasi gue kali ini, cuman meneruskan modifikasi baut-baut stainless gue. Jadi mungkin project kedepannya akan kita mulai lagi, atau kita lanjut lagi untuk baut-baut stainlessnya, atau kita modif ke yang lain. Kalian cukup komen di kolom komentar. Sorry banget di sini kalau berantakan ya, karena emang di sini itu multi talent, semuanya bisa. Dari gue bikin video, ngebengkel, atau nyuci motor di sini juga bisa. Jadi tetap gue menjaga kebersihan. Jadi kalian kalau mau servis motor, bore up, atau mau setting kirian, bisa banget kontak di IG Garsimatic atau WA. Karena di situ sudah tercantum ya WA gue. Jadi kalau yang rumahnya di dekat Pondok Ungu Permai atau Bekasi Utara, bisa banget mampir ke sini. Dan patokan rumah gue tuh di Hook. Tembok rumah gue warna hijau, dan nama jalannya Jalan Bima 2. Ada stiker Garsimatic-nya. Pokoknya rumah gue paling pinggir, Hook, tingkat lantai 2, dan ada lampu si Garsimatic-nya. Jadi buat kalian nih, thank you banget yang selalu support channel YouTube gue. Sorry banget kalau gue masih ada salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah selalu setia nonton video channel YouTube gue. Minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Jadi segini dulu aja videonya. Kira-kira gua konten apa lagi? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you next time video. Goodbye.